Kenapa yang teriak melawan pemilu curang dengan segala macam caranya itu justru orang-orang yang, mohon maaf untuk menyebut gampangnya, penggembira saja. Saya gemes betul. Paslon 1, paslon 3, kan kalian yang dirugikan gitu loh. Cuman kenapa yang 1 dan 3 cicing wae gitu loh. Kenapa kalian nggak berembuk, entah masing-masing, entah suku-suku bersama, duduk, undang wartawan, kami tolak. Pilpres ini saudara sekalian, ini udah dikasih 2 kali hadiah. Hadiah pertama adalah penjatuhan sanksi pelanggaran sangat berat, etika sangat berat sehingga sang pelanggar itu kena sanksi pencopotan jabatan. Dan hadiah kedua, DKPP. Pertanyaan saya, kita nunggu hadiah ketiga. Nunggu leher kita ditempeli golok gitu. Kalian duduklah. Kalau nggak bisa sama-sama satu-satu. Bikin pernyataan pers. Kami menolak. Kami tolak. Ini nggak bisa dilawan dengan cara-cara peraturan ini, undang-undang itu. Nggak bisa. Jadi sebelum diakhiri, nanti saya bikin kesimpulan. Ini ada satu kawan saya, pejuang demokrasi, yang setiap hari juga mengkritisi lewat podcastnya. Ini Ustadz Edi Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Saudara sekalian yang saya hormati, para senior yang saya banggakan, kalau kita menginventarisir kecurangan Jokowi dalam Pilpres 2024 ini sudah terlampau banyak. Ya, tadi cerita di Cilentrek, kalau orang Jawa bilangnya, di Cilentrek apa ya? diurai ya. Yang terakhir ini saya betul-betul miris ketika Bang Ahmad Yani mengatakan bahwa kepala desa diperintahkan menggunakan dana desa untuk membeli suara rakyat. Ini sudah keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan, dan itu mereka diiming-imingi jaminan bahwa mereka tidak akan diusut. Justru sebaliknya, kalau tidak mau menggunakan dana desa untuk membeli suara rakyat, maka performa yang sebelumnya akan dikulik-kulik. Jahatnya luar biasa. Jadi kita semakin tahu bahwa cawe-cawe Jokowi itu sungguh-sungguh sangat jahat karena diterjemahkan di bawah dengan cara-cara yang sama sekali tidak beradab. Nah, saudara sekalian saya hormati, pertanyaannya adalah bahwa kalau kita ini, saya nggak tahu ya, kalau saya kan memang bukan tim relawan, bukan timnas, bukan segala macamnya. Tapi ini juga kan banyak juga tim relawan. Cuman masalahnya saya ingin bertanya saja, kenapa yang teriak melawan pemilu curang dengan segala macam caranya itu justru orang-orang yang, mohon maaf untuk menyebut gampangnya, penggembira saja. Sementara pemainnya seperti tidak terusik gitu loh. Saya gemes betul. Paslon 1, paslon 3, kan kalian yang dirugikan gitu loh. Kalau sampai curang, kalian dirugikan, tapi yang berteriak saya, siapa, yang di luar lingkaran sama sekali, atau orang-orang yang punya kepedulian terhadap negara. Mohon maaf, perlawanan rakyat semesta itu memang diperlukan, betul-betul diperlukan. Bahkan secara guyonan atau sungguh-sungguh saya sudah menyebut Pak Narko ini bisa jadi komandan kita ketika memang dibutuhkan, seperti kata Bang Yani tadi bilang. Begitu beliau kasih komando, kita gerak semua. Cuman kenapa yang 1 dan 3 cicing wae gitu loh. Kenapa kalian nggak berembuk, entah masing-masing, entah suku-suku bersama, duduk, undang wartawan, kami tolak. Jadi kalau kita mundur pada tahun 2016 kalau nggak salah, ketika Pilkada DKI, itu secara teori Ahok pasti menang. Didukung oleh presiden, didukung oleh birokrasi, didukung oleh taipan naga segala macam, pasti menang. Tapi alhamdulillah Allah kasih hadiah kita, bangsa Indonesia, DKI khususnya, umat Islam khususnya,
dikasih hadiah berupa dia kepleset atau memang kurang ajar dengan Al-Maidah ayat 51. Umat Islam marah di bawah komando Habib Rizik, disuruhkan akhirnya dengan izin Allah Ahok menang. Kita pada Pilpres ini Allah sudah kasih hadiah 2 kali, saudara. Kalah. Saya sengaja ngomong gitu supaya nyimak apa enggak gitu maksud saya gitu. ngeles. Nah, Pilpres ini saudara sekalian, ini udah dikasih 2 kali hadiah. Hadiah pertama adalah penjatuhan sanksi pelanggaran sangat berat, etika sangat berat, sehingga sang pelanggar itu kena sanksi pencopotan jabatan ketika meloloskan Gibran dengan menambah frase pernah atau sedang menduduki jabatan bla 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 bla. Itu pelanggaran sangat berat. Walaupun MK tidak membatalkan putusan nomor 90, tapi itu hadiah yang buat luar biasa buat kita. Harusnya pada saat itu paslon 1 dan 3 sudah bunyi harusnya. Dan hadiah kedua DKPP. DKPP ini luar biasa. Walaupun juga lagi-lagi tidak mengubah putusan KPU yang melanggar PKPU-nya. Pertanyaan saya, kita nunggu hadiah ketiga. Nunggu leher kita ditempeli golok gitu. Saya betul-betul nggak sabar. Betul-betul kalau Prabowo pidatonya, saya nggak sabar bekerja setelah 14 Februari. Saya nggak benar-benar nggak sabar turunkan rezim ini. Betul. Cuman masalahnya kenapa 1 dan 3 yang jelas-jelas dirugikan, yang paling dirugikan, mohon sampaikan saudara-saudara di Timnas, sampaikan. Kalian duduklah. Kalau nggak bisa sama-sama satu-satu. Bikin pernyataan pers. Kami menolak. Kami tolak. Gitu. Jelas itu akan memberi energi besar saudara sekalian. Setiap Amin datang, baik sendiri-sendiri maupun bersama, itu ratusan ribu, jutaan manusia. Kemarin, kaptennya sudah bilang ada 15 juta tiket yang sudah terlepas. Itu kemarin, hari ini saya nggak tahu jadi berapa. Kalau 10% saja, 1,5 juta loh orang loh. 03 itu masih banyak orang yang mau mati demi Megawati dan PDIP. Manfaatkan. Kalau saya ngomong begini nggak usah ngomong soal pasal sekian, undang-undang nomor sekian, nggak ada urusan. Revolusi akan memenangkan semua kekerasan dan kekacauan kalau menang. Emangnya ada sejarah dalam undang-undang dasar kita boleh menurunkan Presiden Soekarno-Soeharto? Nggak ada. Maksud saya begitu loh. Tolong sampaikan ke Timnas siapapun orangnya. Ini nggak bisa dilawan dengan cara-cara peraturan ini, undang-undang itu. Nggak bisa. Sorry banget, salah juga saya disuruh ngomong begini. Udah muak saya. Muntah betul. Jadi please, saya mau ingatin aja teman-teman wartawan dan YouTuber, tulis besar-besar, paslon 1, 2, 3, saatnya melawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.